Banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi, hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Kalau boleh minta ya dikaruh. Mulai dari normalisasi saluran hingga kanal, pembangunan turap, dan kesiapan rumah pompa. Dia lebih cepat aja tahun sekarang turunnya dibandingkan tahun kemarin. Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disapa Bapak Ahok, serta tamu kehormatan dan undangan lainnya. Thank you. I know they're very famous. In England, they all have liquor. Selamat pagi. On financing management based on accrual basis accounting, atau peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbasis akrual. Before we start, allow me to introduce our honored guest for today's event. We have joining us today Bapak Basuki Cahayapurnama, the Governor of our beloved DKI Jakarta. We have with us today Head of Economic and Prosperity of the British Embassy Jakarta, Mr. Joe Billy. We have Ibu Koni Siahaan, Country Head of ACCA Indonesia, Mr. Budi Santoso, President Director of PT Dirgantara Indonesia. We have Bapak Dadang Kurnia, Deputy for Regional Financial Management Supervision of BPKP. I would also like to acknowledge our respected partners, colleagues from the press, and all of our honored guests. Ladies and gentlemen, today's event is a testament of the provincial governments of Jakarta's commitment to implement good governance. There are three key factors in increasing the accountability of financial management, namely human resources. In efforts to achieve good governance, we will together today witness first the program launch on cooperation between the Jakarta Provincial Government and the British Embassy Jakarta and the Association of Chartered Certified Accountants to increase the capability in managing financial resources through the capacity building and public sector accounting training and certification in IPSAS, International Public Sector Accounting Standards. We will also witness the agreement signing between the government of Jakarta and PT Dirgantara Indonesia in order to improve public services and accountability through the development of information technology systems and the financial management of regional assets. Finally, we also have signing of agreement between the government of Jakarta with the Finance and Development Supervisory Agency, or BPKP, on assistance and quality assurance in the information system development, finance and asset management for the provincial government of Jakarta Special Capital Region. To start off, ladies and gentlemen, I would like now to invite to the stage the Head of Economic and Prosperity of the British Embassy Jakarta, Mr. Joe Billy, to give a welcoming remarks. Without further ado, please welcome Mr. Joe Billy. Thank you very much. Good morning. Governor of DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, Country Head of ACCA Indonesia, Ibu Koni Siahaan, PT Dirgantara Indonesia, Bapak Budi Santosa, Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Excellencies, and distinguished guests. It is my great pleasure to congratulate you on the launch of the Transparency and Accountability Improvement on Accruals Basis Public Finance Management, and to welcome you all to the kick-off ceremony and media briefing for the British Government Prosperity Fund Programme with ACCA. We recognise that the DKI Jakarta government is committed to the fight against corruption and has made this one of their top priorities. In order to strengthen this regulation, Governor Basuki Cahayapurnama aims to develop good and clean governance practices by establishing the Anti-Graft Unit, or Unit Pengendalian Gratifikasi, to control graft cases in the Governor's office. This unit was also supported by a British Government Prosperity Fund programme in 2014, working together with Indonesia Corruption Watch, ICW. Through our Prosperity Fund programme, we're aiming to deliver projects that will improve the conditions of market access in Indonesia, promote sustainable growth, as well as improving transparency in order to reduce corruption in the government. With the Prosperity Fund, we would like to ensure and create conditions for global growth that will be based on openness and sustainability, which will then create equal opportunities for all business players. The ACCA, the Association of Chartered Certified Accountants, is the largest international professional accounting organisation in Indonesia. It has strong relationships with the Ministry of Finance, the Audit Board, the national accounting bodies of IAI and IAPI, and more than 20 universities and learning providers. The title of the project is Business Environment Improvement through Government Auditors and Finance Officers, GAFO, Capacity Building Programme in International Public Sector Accounting Standards, IPSAS. In addition to Jakarta, the programme has also been launched in Bandung and will be conducted in other cities like Semarang and Sidoarjo. We hope that the initiative will encourage many other cities to implement the same standards. I am delighted that the UK government is involved in the project. It is an example of our commitment to working more closely with the city of Jakarta. We hope that it will help fight corruption in Indonesia by enforcing stricter reporting standards. Besides this programme with ACCA, we are also working with KPPOD, Regional Autonomy Watch, on another project to support regulatory reform by evaluating the implementation of recent government reforms to business licensing in Indonesia. This project will also take place in Jakarta and a number of other major business cities, including Bandung, Surabaya, Palembang, Denpasar, Pontianak, and Manado. We hope that this project will support the central government's efforts also to implement the economic policy packages effectively at the local level, and so support President Jokowi's ambition to improve the ease of doing business in Indonesia. Thank you and good morning. Thank you very much, Mr. Jobili, for the welcoming remarks. Now, to also welcoming remarks, I would like to invite to the stage Mr. Budi Santoso, the President Director of PT Dirgantara Indonesia, to share a few words about today's historic event. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome. Yang kami hormati Bapak Gubernur DKI Jaya, Bapak Basuki Cahayapurnama, yang kami hormati Bapak Jibril, Head of Prosperity British Embassy di Jakarta, yang kami hormati Deputi Kepala BPKP bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan negara, yang kami hormati Bapak Deputi Menteri BUMN, hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam acara yang berbahagia ini. Bagi saya secara pribadi maupun bagi keluarga besar PT Dirgantara Indonesia, acara ini merupakan salah satu momen yang berbahagia karena sebentar lagi insya Allah akan ditandatangani kesepakatan bersama antara PT Dirgantara Indonesia dengan pemerintah Provinsi DKI Jaya. Penandatanganan tersebut adalah bentuk baru dari kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta
yang sudah terjalin sejak tahun 2002 yang masih berlanjut hingga saat ini. PT Dirgantara Indonesia mendapatkan pekerjaan dari pemerintah Provinsi DKI Jaya melalui proses lelang, sehingga penandatangan kesepakatan bersama ini merupakan langkah baru dalam kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia dan pemerintah DKI Jaya. Selain bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan melalui mekanisme baru, juga ruang lingkup kerja yang diperluas. Selama ini kerjasama yang dilakukan adalah dalam bidang teknologi informasi. Nantinya diperluas antara lain dengan penyusunan kajian implementasi teknologi transportasi udara guna menunjang pelayanan publik pihak pemerintah Provinsi DKI Jaya. Berdasarkan pengalaman PT Dirgantara Indonesia, memiliki beberapa alternatif yang dapat ditawarkan. Salah satunya menggunakan kendaraan hovercraft yang dulu pernah kami kembangkan untuk TNI Angkatan Darat, yang desainnya kami persilakan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan lain di Indonesia. Alternatif lain yang kami dapat tawarkan adalah pada saat ini kami sedang mengembangkan pesawat N219 dan salah satu versi dari pesawat ini adalah pesawat N219 yang dalam tahap pengembangan bersama dengan Lapan. Pesawat ini sangat cocok untuk digunakan sebagai moda transportasi yang akan mendukung kegiatan di Kepulauan Seribu. Hadirin yang berbahagia, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang akan dikembangkan adalah sistem informasi tata kelola keuangan berbasis aktual. Metode akuntansi yang mengakui atau mendapat penerimaan dan pengeluaran pada saat transaksi terjadi, bukan ketika uang tunai untuk transaksi tersebut diterima atau dibayar. Jadi rekaman dalam metode ini bebas dari pengaruh pada saat pendapatan tersebut diterima atau beban itu terjadi. Dalam akuntansi berbasis aktual ini, waktu pencatatan dilakukan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh IFAK Public Sector Committee tahun 2002 menyatakan bahwa pelaporan berbasis aktual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan laporan berbasis aktual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya. Bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya, sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis aktual yang memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasikan kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi PT Dirgantara Indonesia diberi kepercayaan untuk mendukung upaya pemerintah DKI Jaya dalam pembangunan dan penerapan sistem informasi tata kelola keuangan berbasis aktual, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ke semua pihak yang telah mendukung realisasi kerjasama ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan dan melimpahkan karunia-Nya. Akhir kata, semoga setiap langkah positif yang kita lakukan bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia selalu mendapat berkah dan perlindungan dari Allah SWT. Semoga penandatanganan kesepakatan bersama ini dapat diselesaikan dengan kerjasama seutuhnya yang menguntungkan bagi kedua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Santoso atas kata sambutannya. Next, I would like to invite representing ACCA Indonesia. We have the country head of ACCA Indonesia, Ibu Koni Siahaan, to share a few words about this partnership. Ibu Koni, the room is yours. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome.
Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. I'm very much delighted to be amongst honorable guests of today's event. Bapak Basuki Cahayapurnama, Governor of Jakarta, Mr. Joe Billy, Head of Economic and Prosperity of British Embassy Jakarta, Bapak Budi Santoso, President Director of PT Dirgantara Indonesia, Bapak Dadang Kurnia, Deputy for Regional Financial Management Supervision of BPKP. My name is Connie Siahaan and I'm the country head of ACCA Indonesia. The Association of Chartered Certified Accountants was founded in 1904 and is the largest professional accounting body in the world with 188,000 members, 480,000 students, and 95 offices in 178 countries. I'm proud to say that ACCA has opened its 91st representative office in Jakarta since 2013. With more than 1 million professional accountants working in positions of strategic or functional leadership for businesses and governments worldwide, accountants and their professional bodies have a central role in protecting the public interest and delivering public value. Delivering public value is therefore core to what and how ACCA approaches all that it does. Public value for ACCA means working in the public interest, promoting responsible and ethical business, and supporting sustainable global economic performance. With the support from UK Foreign and Commonwealth Office of the British Embassy Jakarta, through Southeast Asia Prosperity Fund Program, ACCA Indonesia is providing the platform to facilitate government of Indonesia in improving transparency and good governance by delivering capacity building for government auditors and finance officers through ACCA's Certificate of International Public Sector Accounting Standards and Diploma in Accounting and Business. These technical cooperation programs aim to create the condition for global growth through improvement of transparency and good governance in Indonesia. ACCA believes that a strong global accountancy profession is essential to creating and maintaining economic stability and confidence. Because of our global reach and connections, we believe we make a uniquely powerful contribution to the development of our profession. We are involved in over 50 capacity building projects in over 36 countries. We also work closely with government, regulatory bodies, as well as educational institutions. We have formed over 70 formal accountancy partnerships globally, covering practice monitoring, support on continuing professional development policy, the adoption of international financial reporting standards of IFRS, and 18 joint examination schemes. As a matter of fact, on the 6th October 2016, ACCA was presented with Professional Body of the Year Award at the prestigious The Accountant and International Accounting Bulletin Awards in London. ACCA's integrated report was integral to winning the award, along with a host of key developments in learning and a new strategic alliance with Chartered Accountants Australia and New Zealand. ACCA's advancement will not stop there. Today offers a fine example of collaboration in action. ACCA Indonesia looks forward to working together with the British Embassy in Indonesia and the city government of Jakarta on the Prosperity Fund project. I firmly believe that together we will strengthen the Indonesian government ability to implement its accrual basis accounting policy and deliver better service to the public, and will support the implementation of good governance for Jakarta provincial government.
Thank you for listening. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih, Ibu Koni. Ladies and gentlemen, now to give you a brief explanation about the collaboration between ACCA and the provincial government of the Special Capital Region of Jakarta. Please welcome to the stage Ibu Evi Stiliana, ACCA Indonesia's Head of Education and the Project Manager for the Prosperity Fund. Yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, Mr. Jobli, Bapak Budi Santosa, Bapak Dadang Kurnia, Ibu Koni Sihaan, dan representatif dari Kementerian BUMN. Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Evi Stiliana. I'm Evi Stiliana. I'm the Head of Education of ACCA Indonesia. I'm going to explain a brief about the project, Prosperity Fund project that we collaborate ACCA with British Embassy. This is a Southeast Asia Prosperity Fund project. British Embassy gives the fund on May 2016, ACCA won the bid from Southeast Asia Prosperity Fund, and it was 270 applicants around Southeast Asia. Sorry for inconvenience. The project title of the Transparency Strength from ACCA Indonesia is the Business Environment Improvement through Government Auditors and Finance Officers through the Capacity Building in International Public Sector Accounting Standard. The objective of this project is to build the competencies of the human resource of the Jakarta Provincial Government to meet the challenge of the implementation of accrual basis accounting standard. So actually ACCA is the certification association, the association profession that will support Jakarta Provincial Government to develop the competency of your finance teams. And the fund flow scheme, we get the fund from British Embassy through the Prosperity Fund. It was 60,000 pounds sterling, and we dispersed the grants, we dispersed the fund to develop 64 finance and accounting teams through the government of Indonesia. And one of the recipients is Jakarta Provincial Government. Under the International Federation of Accountants, ACCA also developed the certification of International Public Sector Accounting Standard. Some of the countries that already implement the accrual-based accounting are United Kingdom, USA, Australia, New Zealand, Russia, Switzerland, and in Asia are Malaysia, Philippines, Nepal, and also Vietnam. And in Indonesia, the government regulation of accrual-based accounting, it was in 2005, but the implementation itself on 2015, and the local government each of the local governments start to implement the accrual-based accounting standard. And the recipient from the local government, we have 4 actually, the local government who also join participate this project. First is Bandung, the city government of Bandung. Bapak Mayor, the mayor of Bandung, Bapak Ridwan Kamil, already launched this project on July 2016 with His Excellency Mr. Muazzam Malik, the ambassador of British Embassy Jakarta. The second one is the city government of Semarang, that Mr. Hendrar Priadi, the mayor of Semarang, already accepted ACCA and British Embassy on September 2016
and also send the participation to join the program. As well as Sidoarjo, East Java Province, there's a Kabupaten also joined to participate in this program. And the last is Bapak Basuki Cahayapurnama. Today we launched this program for joining the participant, and I believe some of the participants from Jakarta provincial government are here also to see and to watch the launch of the program. For the government institution, we have 4 other government institutions. There are KSAP, the Committee Government Accounting Standard, which led by Bapak Binsar Simanjuntak, the Deputy Chairman of BPKP. He also received ACCA on July 2016, and also Bapak Binsar and Ibu Dwi Martani at that time accept ACCA to get the scholarship for International Public Sector Accounting Standard. As well, Audit Board Training Center. I'm really proud to announce that the Audit Board Training Center of Indonesia win the bid for the United Nations to audit the atom institution around the world below the United Nations. So Bapak Dwi Setiawan Susanto have a consideration to equip those auditors with Cert IPSAS, ACCA Cert IPSAS. Last one is Bapak Dr. Kris Kutadi, the Irjen Ministry of Transportation, also sending 3 of the participants to join this program. So what I'm proud of is Bapak Binsar Simanjuntak, Bapak Kris Kutadi, Bapak Dwi Setiawan Susanto, and also Bapak Dadang Kurnia will join the Cert IPSAS to certify themselves as an international standard. Not only that it is proven that Indonesia has international standard in the global region. And then the learning provider, we provide the tutors and also the learning providers that support us on delivering the ACCA Cert IPSAS. We proudly present that now we have 7 tutors for ACCA Cert IPSAS, which is the pioneer is Ibu Dwi Martani. Dr. Dwi Martani is the member of KSAP, and also the Council of IAI, and also she is the lecturer for University of Indonesia. And she already trained and developed another 6 tutors from Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, and Universitas Mercu Buana. The learning method that we will use, there's a face-to-face learning method and also the online learning. SCCA proudly pronounced online test, the online module, so the test will be also can be accessed through your computers or your tablets. Another certification that we also give to all the participants is SCCA Diploma in Accounting and Business. We also proud to announce that Mr. Manis Titwani, one of our learning providers, will support to deliver the ACCA Diploma in Accounting and Business for all 4 cities and all the government team finance and accounting. We also support the participant with ACCAS. This is the online module. So they will have the same standard. If they pass ACCA Diploma and ACCA Cert IPSAS, it means they already qualified internationally in public sector accounting standard. We also collaborate with Ikatan Akuntan Indonesia for the CBE Test Center, and this is our collaboration with a local government, a local accounting body. And for the summarize of the Prosperity Fund project, really proud that this project will strengthen the bilateral relationship with the UK government and the government of Indonesia, and also to support good governance for Jakarta provincial governments, to develop the financial accountancy, finance team, and also to support Bapak Basuki Cahayapurnama to have a change in the better direction for better Indonesia. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Ibu Evi for the explanation. Before we continue to our main event, we would like to invite Bapak Dadang Kurnia, Deputy for Regional Financial Management Supervision of BPKP, to share a few words about the agreement signing that we're going to have today between BPKP and Provincial Government of Jakarta. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Good morning, especially for Honorable Head of Prosperity and Economic Section from British Embassy in Indonesia. Yang terhormat Gubernur DKI Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang saya hormati Country Head ACCA Indonesia Ibu Kolistia Siahaan. Yang terhormat Dirut PTDI Bapak Budi Santoso. Yang saya hormati juga Deputi BUMN Pak Fajar Hari Sampurno, serta hadirin yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu. Pak Billy, allow me to speak in bahasa. I heard that your bahasa is really good also actually. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Gubernur, pertama dan utama marilah kalau kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah bagi kita semua untuk bisa berkumpul pada pagi hari yang berbahagia ini. Pertama kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah mengundang kami BPKP untuk ikut berpartisipasi sebagai sebetulnya ini kelanjutan juga yang MOU yang sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur di 2012. Ini sebagai kelanjutan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, barangkali sebagai sesama instansi pemerintah, kami juga ingin mengingatkan ada target yang sudah ditorehkan di dalam RPJMN, khususnya yang terkait dengan pengelolaan akuntabilitas keuangan negara dan daerah. Pertama adalah pencapaian target sistem pengendalian internal pemerintah. Kemudian juga masalah kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah, serta target opini BPK atas laporan keuangan pemerintah. Apa yang akan kita tanda tangani bersama dalam hal ini untuk mendukung mendampingi pemerintah Provinsi DKI yang menjadi bagian dari tugas BPKP, fokus pengawasan kami di dalam era kabinet sekarang. Barangkali saya ingin juga sampaikan bahwa mungkin selama ini image yang ada di sebagian Bapak Ibu adalah BPKP itu tugasnya hanya audit-audit saja, padahal sebetulnya kami bukan hanya di situ bergeraknya. Kami sekarang proporsinya barangkali apalagi untuk di wilayah di local government di daerah lebih banyak ke mendukung ke peningkatan governance system, termasuk di dalam apa yang akan kita lakukan bersama pada kesempatan ini. Nah, khususnya terkait dengan peningkatan governance system tadi, sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan bersama dengan BPKP dengan DKI, antara lain penguatan kompetensi juga dalam aspek accrual basis. Kami sudah bekerja sama untuk melakukan diklat sistem akuntansi pemerintah berbasis accrual kepada sekitar 1.440 pegawai pelaksana akuntansi PPK di SKPD dan UKPD. Secara sistem nanti mungkin kami juga saling membackup dengan PT Dirgantara Indonesia, kami dari aspek substansi, karena bagaimanapun aplikasi tidak bisa hanya dilakukan berdasarkan aplikasi, tapi teman-teman pengelola keuangan daerah juga harus menguasai substansi dari accrual itu seperti apa. Nah, barangkali ini juga kami sama-sama belajar bagaimana untuk meningkatkan kapasitas dari pengelola keuangan di Provinsi DKI khususnya. Nah, terkait dengan apa yang sudah dikerjasama dengan SCCA, Pak Gub saya sampaikan ini kagum dan apresiasi, karena barangkali dengan standar internasional ini target reformasi birokrasi untuk birokrat berkelas dunia sudah menapak situ dengan berkelas internasional seperti ini. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan bersama dalam hal ini. Nah, kemudian juga saya ingin mengingatkan termasuk terkait dengan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP yang ditargetkan di RPJM adalah di level 3 di tahun 2019. Dan saya yakin ini kita bekerja bersama untuk meningkatkan itu, antara lain dengan
aplikasi yang sudah dikembangkan dan akan dikembangkan terus seperti itu, kami sekarang sedang mendorong kalau Pemdanya atau pemerintahnya sudah beraplikasi, berarti auditornya juga harus menguasai aplikasi. Kami memperkenalkan adalah istilah CACM, Continuous Audit, Continuous Monitoring. Jadi kalau manajemen sudah melakukan Continuous Monitoring, berarti APIP-nya juga harus melakukan Continuous Audit, harus seimbang. Kalau tidak nanti auditornya ketinggalan, Pak. Monitor oleh manajemen sudah setiap saat bisa dilakukan, sementara auditornya harus juga keep up with the technology. Nah, saya pikir itu yang ingin saya dorong juga, Pak Basuki juga dorong, inspektoratnya berarti harus didorong juga untuk bisa menguasai teknologi ini sehingga melakukan continuous audit and continuous monitoring. Jadi seimbang antara manajemen dan auditor. Saya kira itu mungkin yang bisa saya share pada kesempatan ini. Insya Allah kita bisa melaksanakan kerjasama dengan lebih baik lagi ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang. Pak Dadang, agreement between the provincial government of Jakarta and BPKP, as well as the agreement signing between provincial government of Jakarta and PT Dirgantara Indonesia. Oke, kita akan adakan sedikit sesi foto bersama. I would like to invite also Mr. John Billy to the stage, as well as Ibu Koni Siahaan. Oke, sudah. Kita satu lagi dari perwakilan dari BUMN sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya dengan cepat saja. Kita persilakan perwakilan dari BUMN untuk juga. Please give them a warm welcome, ladies and gentlemen. Yang saya hormati Bapak Deputi BPKP, Pak Dadang Kurnia. Yang pengawasan yang saya hormati juga Deputi BUMN Hari, juga Dirut Dirgantara, Pak Budi Santoso. Yang saya hormati Pak Joe Billy dari bahasa Inggris dan Ibu Nova ya, dan banyak juga stafnya ya. Saya hormati juga para penang dari BPKP DKI, jajarannya, juga pejabat DKI, ada Pak Badiklat, ada BPKAD, wakil, dan jajarannya juga. Yang saya hormati Ibu Koni dari ACCA ya, dan juga Ibu Evi yang manajer proyek ini. Dan tentu saja Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera semua. Dan saya atas nama pribadi dan Pemprov tentu mengucapkan banyak terima kasih pada BPKP, pada PT Dirgantara, terutama SCCA dan British Embassy yang sudah membantu kami. Jadi kami memang percaya untuk bisa memberantas korupsi, salah satu ada transparansi. Makanya DKI dari awal kita memaksa tidak boleh ada transaksi tunai, semua harus transfer. Kami juga kerjasama dengan PPATK dengan baik. Saya bisa kirim surat, saya bisa dapatkan misalnya pejabat mana yang kita curigai ada transaksi, lalu kami bisa tahu dia terima berapa uang. Dan tentu saja bisa kami teruskan kerjasama dengan KPK atau dengan Barreskrim untuk melakukan penindakan. Kami tidak bisa membocorkan isi dari PPATK. Jadi biasanya kami sampaikan, silakan bisa minta ke PPATK. Tapi kami tahu pejabat mana yang ada kasus tanah, aliran dananya. Nah kami pelajari. Nah tapi tentu saja sistem ini harus didukung oleh SDM-nya. Nah saya kira perhatian seperti ini sangat baik. Saya dulu nggak itu ngerti istilah akrobasis, jujur saja. Saya hanya sampaikan begini, saya ingin pembukuan di Pemda DKI persis di bank.
Jadi setiap sore tutup buku. Jadi kalau kita membuat laporan kepada BPKP, BPK nggak usah tunggu 6 bulan. Tapi mau ditunggu, itu cocok-cocokan bond namanya. Nah saya inginnya langsung. Hari ini tutup buku 31, besok sudah selesai. Karena semua sudah masuk. Saya sudah lakukan ini pertama kali. Mungkin saya nggak tahu Pak Dadang ingat apa enggak. Dulu bukan Pak Dadang nih. Saya adalah bupati pertama. Dulu kan Pak Gorontalo. Kerjasama BPKP Pak. Saya waktu bupati tahun 2006. Saya tanda tangan. Saya ingin langsung online dari Belitung semua pembukuan itu masuk BPKP. Sayang waktu itu jaringannya payah Pak. Tahun 2006 itu jaringannya susah. Kami ingin kerjasama dengan XL waktu itu. Jadi idenya sama. Setiap pembukuan nggak boleh ngatur-ngatur bond sebetulnya. Dulu belum ada istilah akrobasis. Saya hanya berpikir harus kayak bank. Setiap hari tutup buku nggak ada yang mainin. Sayang saya terlalu cepat berhenti jadi bupati. Saya 2006 akhir berhenti. Teknologi belum terpasang semua. Karena mau nantang gubernur sebetulnya. Waktu itu harus berhenti. Ya saya berhenti, ya sekarang saya sampai ke Jakarta, kita ingin lakukan lagi. Nah saya juga terima kasih, kita membawa teknologi dunia. Itu yang kita selalu katakan, kalau saya ketemu dubes-dubes kita asing yang datang, saya sampaikan sederhana saja. Saya bilang negeri kami ini punya keunggulan komparatif. Dia lihatin saya, keunggulan komparatif apa saya pikir. Keunggulan komparatif negeri kami ini terlambat menerapkan teknologi yang canggih-canggih sebetulnya. Termasuk pembangunan kami ini terlambat. Kenapa jadi keunggulan kooperatif? Karena kami tidak perlu belajar kesalahan kalian. Kalian kan udah maju duluan. Jadi kami tinggal nyontek teknologi yang terakhir, yang terbagus yang kalian punya. Makanya misalnya itu contoh, ini kan lebih software-nya nih istilahnya. Kita bicara bus, saya bilang. Di dunia pakai bus terbaik apa? Kita contek saja, tinggal di search saja di Google. Di dunia negara maju pakai busnya apa? Bisa keluar karena Scania, MAN, Mercedes-Benz, Volvo. Udah kita beli itu aja. Jangan beli merek Ahok lah, Tingtong lah, Tangtong lah, apa segala macam, pusing dia bilang. Nyontek saja. Jadi kalau kita miskin, jangan beli barang nggak jelas. Kalau kaya nggak apa-apa. Udah beli jelek, buang aja, beli baru. Nggak suka, buang saja, kaya. Tapi kalau miskin nggak boleh filosofinya. Kita harus kayak beli barang yang terbaik, nggak ada rusak. Sekarang kita bukan promosi bus Scania. 2 tahun nggak ada kata terbakar atau macet itu bus. 2 tahun jalan dengan smooth, independen suspensi semua. Kita pesan lagi Mercedes. Kita adu sekarang. Mercedes kalau nggak mau diskon kita beli, kalau nggak mau beli nih. Langsung turun 200 juta, oke kita beli. Ini kita bisa lakukan. Sama seperti kereta. Nah apalagi yang kita harus sama standar. Soal gizi sebetulnya. Jadi bangsa kita ini ya susah. Mulai tinggi banget. Tinggi gede gitu kan. Soalnya dia makan dagingnya itu. Orang Australia itu per kapita 14 kilo per tahun. Orang di Spanyol, Argentina bisa 16 kilo katanya. Eropa rata-rata 14 kilo Amerika. Kita berapa? 2,5 kilo lebih bangsa kita setahun. 2,5 kilo di Jakarta lumayan 5 kilo. Kenapa lumayan? Terlalu banyak restoran Jepang. Jadi makan daging 30 kilo dibagi juga sama yang gak makan daging. Jadilah 5 kilo. 5 kilo pun itu pun pas lebaran. Daging rendang yang harusnya sekilo 20 potong, dia potong 60 soft jadinya. Karena saking Idul Adha juga ada potong. Baik kami mulai berpikir anak-anak sekolah kami KJP, kami akan dorong dia konsumsi daging kira-kira 1,5 kilo per bulan. Sehingga ini kita harapkan bisa mencapai 15 kilo ya dimakan neneknya kakeknya kepotong 12-13 kilo lah. Nah kita mulai akan buat program daging subsidi itu hanya 39.000 per kilo, ayam hanya 10.000. Itu udah uji coba tahun ini. Nah tahun depan akan penuh. Belinya non tunai. Kami akan launching Jakartawan, semua Jakarta harusnya non tunai. Kami ingin membuat sembako semurah mungkin.
Buat apa gaji orang 5 juta, biaya hidupnya 4,9? Lebih baik gajinya 3,4 juta, tapi biaya hidup hanya 2,4 juta. Dia masih saving, simpan 1 juta. Nah ini mau nggak mau harus sistem. Kami mulai baliknya ke sini. Kalau akuntansi pengelolaan keuangan tidak profesional, kita ini terlalu kayak silpa. Nah ini kalau ini udah baik, nyusun anggaran kita pun sudah relatif baik dan KUA PPS yang lebih baik. Saya masuk sini saya juga kaget. Ternyata selama ini kita ini salah rupanya. Salah membuat susun anggaran. Nah sekarang udah lebih rapi. Makanya tahun lalu, tahun ini harusnya lebih baik. Tahun depan harusnya lebih baik lagi. Nah dengan jalankannya ini, saya yakin DKI akan memakai uang setepat mungkin, seefektif, efisien mungkin. Kami juga berusaha uang APBD dipakai untuk manusia sebetulnya. Makanya sekarang gaji PNS DKI, kalau dulu saya ngomong, saya lihat mukanya tuh nggak? Muka itu kayak pikir saya bohong gitu kan. Saya belum selesai saja kan terima gaji lumayan PNS DKI. Betul kan? Rata-rata bisa dapat 13 juta yang rajin. Perawat-perawat di puskesmas bisa 16 sampai 17 juta yang rajin. Artinya PNS DKI sudah mampu cicil rumah di Jakarta. Kita nggak bisa nyontek SDB Singapura, jual rumah, apartemen. Orang gaji 3 juta kok. Apa hitung tanah saja apartemen 36 bisa 250 juta modalnya sampai 300 juta tanpa hitung tanah. Bagaimana orang gaji 3 juta bisa nyicil? Potong bunga semurah mungkin juga nggak bisa. Biaya maintenance bagaimana? Tapi PNS DKI hari ini bisa cicil apartemen di Jakarta. Baik kita mulai akan membangun program mulai tahun depan dan kewajiban pengembang itu membangun apartemen-apartemen yang bisa dibeli oleh PNS. Karena PNS 13 juta, dia pengen kerja masih muda, mungkin setelah 30 tahun 40 tahun pensiun dia punya properti. Dan mereka sisa properti bisa beli di pinggiran, dia kerja di dalam. Kami ingin mendorong orang kerja di Jakarta itu, sekarang PNS atau siapapun di luar Jakarta, habiskan kalian 4-5 jam pulang pergi. Suami istri kadang-kadang pergi bareng pulang nggak jelas. Ya kan? Anaknya siapa yang ngurus? Nah coba kalau dia tinggal di tengah kota, dia mungkin akan hemat 3-4 jam. Saya yakin kehidupan keluarganya pun akan lebih harmonis daripada pisah 4-5 jam capek segala macam. Nah ini yang kita mau lakukan. Tentu untuk rakyat yang belum bisa beli, kita mau tidak mau subsidi. Nah subsidi ini semua mesti ada subsidi silang. Dari transport, IRP, uang pajak yang masuk. Nah ini kalau tanpa profesional, SDM yang profesional, nggak bisa. Ini Jakarta ini duitnya besar loh, lebih besar daripada LA Amerika. Kita ini kelola 60 triliun. Kita lebih besar daripada dia sedikit. Jadi kota begitu besar, kalau kita tidak punya sistem yang baik, SDM yang baik, nggak bisa. Nah memang PNS harus belajar, harus kita paksa sebenarnya diklat. Kenapa? Ketika gaji saya naikkan begitu tinggi, kami naikkan. Ini ada ancaman sebetulnya buat PNS. Saya yang membuat undang-undang ASN di Komisi 2 DPR RI. Saya yang tim sinkron, tim perumus, saya ikut. Di situ jelas ada ASN, ada PNS dan P3K. Ini PP-nya belum disiapkan. Ke depan kalau sudah siap, P3K ini mungkin akuntan-akuntan muda dari SCCA bisa langsung jadi pegawai pejabat di Pemda loh, sebagai P3K. Kalau gaji belum naik nggak mau. Saya suka bercanda sama PNS yang baru. Kalau Anda melayani di PTSP tidak senyum dengan baik, muka yang ramah, sebentar diganti dari orang bank yang lebih ramah, lebih ganteng, lebih cakep. Karena kerja di bank baru 4 juta lebih, 5 juta. Kamu masuk sini bisa 13 juta. Nah kita juga terapkan KPI yang jelas. Sekarang kita terapkan KPI ya Bu ya. Jadi PNS DKI saya kira ada provinsi pertama yang menerapkan KPI. Persis swasta. Jadi semua harus terukur, makanya sistem keuangan yang terukur dan KPI yang terukur dengan open data yang ada. Kita juga semua kebijakan wajib diupload untuk umum lihat. Sehingga tidak ada keraguan, semua kebijakan rapim rapat pimpinan semua harus diupload. Sehingga semua orang bisa lihat arah kebijakannya mana. Nah saya yakin
DKI kalau lakukan ini semua, dengan ada kontribusi tambahan dari pengembang, maka infrastruktur menggunakan uang-uang pengembang, keenakan dong pengembang. Dia bangun properti gitu hebat, lempar kita beresin infrastrukturnya. Selama ini uang kita habis di situ, trotoar segala macam, nggak bisa lagi. Anda harus kontribusi, sehingga uang kita fokuskan ke manusia. Kita menghabiskan banyak uang di pendidikan, di kesehatan, di perumahan, transportasi, di sembako. Kita mulai masuk sekarang, harga beras paling stabil 5 tahun terakhir. Kita juga akan masuk ke modal kerja dengan menyediakan tempat-tempat jualan. Kita akan mengambil alih semua tanah-tanah sengketa sampai dia inkrah boleh kita kembalikan untuk jadi pusat UMKM dan parkir yang masuk di sungai. Nah, uang ini semua saya harapkan pembangunan uang APBD itu fokus di sembako ini saja 6 hal. Infrastruktur kita dorong kontribusi dari pengembang. Nah, gimana sistemnya? Tentu semua harus ada sistem standar internasional supaya kita juga jadi bangsa yang sejajar dengan mereka. Kalau sistem kita salah, yang mau makan enak, mau hebat apapun tetap salah. Sistemnya benar, dikerjakan dari orang yang kurang benar pun masih agak lumayan, betul nggak? Tapi kalau sistemnya salah, dikerjakan orang benar pun tetap salah. Namanya hari ini saya sangat terima kasih. Saya sangat senang ada kerjasama seperti ini. Yang penting keuangan. Kalau saya disuruh pilih orang dalam kerja, Anda cuma boleh punya 1 asisten. Saya waktu jadi pengusaha saya langsung pilih, saya pilih akuntan. Pokoknya kalau misalnya saya 1 staf, akuntan. Fungsi lain saya bisa, akuntan, sorry, saya udah uji coba, nggak balance, sudah dihitung, itu nggak balance. Itu masalah saya. Ya, waktu saya ambil MBA di Prasetya Mulia, waktu matrikulasi, uji coba kan harus tahu juga kan. Waduh, nggak ketemu, kok beda ya angkanya ya. Dulu nggak ada komputer. Nah, saya bilang yang paling penting akuntan. Malahan rata-rata akuntan, dia jadi CFO, dia bisa jadi CEO yang baik di perusahaan. Perusahaan tambang pun rata-rata bisa dipegang oleh seorang akuntan. Kenapa? Dari membaca laporan keuangan, seorang akuntan sebetulnya bisa membayangkan di lapangan seperti apa sebetulnya. Yang membutuhkan penghematan, efektivitas, efisiensi sama efektivitas. Makanya akuntan penting. Nah, dengan ada laporan seperti ini yang baik, pengelolaan keuangan yang baik, orang begitu baca ini, dia bisa tahu kita mau perencanaannya ke depannya seperti apa. Maka ini jadi dasar dari semua manajemen birokrasi di Jakarta sebetulnya. Kalau ini benar, dikelola benar, sistemnya benar, kita gampang sekali membuat kebijakan. Kebijakan kita sangat jelas kok. Tugas kita apa? Cuma bikin penuh otak, perut, dompet warga DKI. Hanya itu sebetulnya. Nah, tinggal dasar inisial kita bisa lakukan dengan baik. Makanya saya harap BPKAD bisa kerja dengan baik, kirim, nanti, diklat juga. Saya lebih butuh akuntan, auditor. Makanya di TGUP 2 saya masukin banyak akuntan. Kita bebas swasta, anak-anak muda yang pulang, auditor yang pernah di Amerika semua kita masukkan. Nah, saya harap P3K nanti. Makanya semua akuntan itu mesti dicek betul nih, Bu. Ya, seperti jangan sampai dijadiin pemadam cuma jadi sekretaris. Karena perempuan nggak bisa. Jadi akuntan itu dilatih betul. Nanti akuntan akan jadi kepala dinas yang lebih baik kalau sistemnya sudah jalan. Karena dia sudah tahu semua. Nggak ada yang susah sebetulnya. Yang menguasai keuangan pasti akan menguasai praktek di lapangan. Nah, saya lebih suka keuangan. Makanya waktu saya ambil S2, ditanya mau ambil apa? Saya ambil keuangan. Kenapa nggak pemasaran? Ini bukan menghina pemasaran ya. Pemasaran based on fee saja. Bagi hasil saja penjualan berapa. Kalau keuangan saya mau sendiri. Saya tidak suka asumsi keuangan Anda yang bikin. Kalau saya membuat proyeksi cash flow atau neraca atau business plan, kalau saya orang keuangan, asumsi keuangan saya yang tentukan, bukan oleh konsultan, karena ini urusan bisnis saya. Makanya waktu saya bisnis, saya katakan yang paling penting adalah keuangan. Di lapangan gampang. Baca keuangan sudah bisa tebak kok mana efisien dan efisien, alat berat seperti apa. Dari keuangan saja. Makanya sekali lagi saya harap sekali
Pemprov DKI memiliki orang-orang keuangan yang baik. BPKD harus isi orang-orang pinter. Gubernur nggak terlalu pinter nggak apa-apa, yang penting ototnya oke. Saya kan otot kaki kalau di demo kaburnya lebih cepat gitu. Atau otot jantung kan ditekan-tekan masih kuat, otot tangan kalau ditolong helikopter masih bisa lah 1 menit sebelum naik ke atas helikopter gitu ya. Nah saya kira itu dari saya. Terima kasih Bapak BPKP sangat membantu kami. Kami juga membajak 2 orang BPKP Pak. Saya ada TGUP 2 ditolong Pak Yusuf sangat baik, juga taruh di komisaris Jakarta Turis ini juga sangat baik. Saya bilang minta lagi orang BPKP, langsung jangan lagi deh Pak, udah kami aja kurang. Nah artinya pemerintah kita ini kekurangan auditor. Nah ada pelatihan seperti ini, saya harap banyak kita kan punya auditor di seluruh Indonesia. Nah, saya harap dari British Embassy, you have to more give donation for this ACCA. That's the idea. I think repeat order no need bidding anymore. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Gubernur. Kami mohon untuk tetap di panggung. Kami mengundang kembali Bapak Budi Santoso dan Ibu Koni Siahaan, Bapak Budi Santoso dari PT Dirgantara dan Ibu Koni Siahaan dari ACCA Indonesia untuk bertukar peta dan kenang-kenangan. Dan kita mulai dari ACCA Indonesia, dari Ibu Koni Siahaan ke Bapak Gubernur Basuki Cahayapurnama, dan juga dari Pemerintah Provinsi Jakarta ke ACCA Indonesia. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan pertukaran tanda mata dari PT Dirgantara Indonesia. Oke, sebentar. Satu lagi nih dari Pemprov DKI. Baik, kita akan lanjutkan ke pertukaran tanda mata dari PT Dirgantara Indonesia oleh Bapak Budi Santoso ke Bapak Gubernur Basuki Cahayapurnama. Dan pemberian cenderamata dari Pemprov DKI Jakarta PT Dirgantara Indonesia. Baik, cukup. Terima kasih Bapak Gubernur. Kita foto bersama. Dan bersiap setelah ini ACCA British Embassy Jakarta, mohon bersiap-siap dari sekarang. With ACCA Indonesia and Monas Gulf Consulting Fund.